Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi Rabu Pekan Biasa ke-8, 26 Mei 2021. Bacaan dari kitab Putra Sira. Kasihanilah kami, ya penguasa Allah semesta alam. Pandangilah kami dan curahkanlah kedahsyatanmu atas segala bangsa. Hendaklah engkau membarui tanda dan mengulang mujizat, agar para bangsa mengakui, sebagaimana kami telah mengakui, bahwa tiada Allah kecuali Engkau, ya Tuhan. Sudilah mengumpulkan segala suku Yakub, serta mengembalikan kepada mereka tanah pusakanya seperti sedia kala. Kasihanilah umat yang disebut menurut namamu, yaitu Israel, yang telah kau samakan dengan anak sulung. Kasihanilah kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem, kota tempat istirahatmu. Penuhilah Sion dengan pujian karena perbuatanmu yang perkasa, dan penuhilah baitmu dengan kemuliaanmu. Berikanlah kesaksian tentang makhluk-makhlukmu yang pada awal mula kau ciptakan, dan penuhilah segala nubuat yang telah dibawakan atas namamu. Berikanlah ganjaran kepada mereka yang menantikan dikau, dan buktikanlah kebenaran segala nabimu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hambamu ini, sesuai dengan berkat Harun atas umatmu. Semoga
semua penghuni bumi ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami, ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Maka kami, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap
Engkau mengabulkan suatu permohonan kami?" Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang lagi di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Hari ini Rabu 26 Mei 2021. Bersama saya Andreas Geri Sugiarto Dharma Budi dari Komunitas Persekutuan Doa Don Bosco, Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kute. Mari kita bersama merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai dengan 45. Tema renungan hari ini adalah duduk dalam kemuliaan Tuhan. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang kisah di mana Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi pada dirinya kepada para murid. Hal ini sudah dilakukan Yesus untuk yang ketiga kalinya. Dan bacaan Injil hari ini juga menceritakan tentang percakapan antara Yesus dan kedua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang memohon kepada Yesus agar mereka berdua boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan Tuhan kelak. Ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus mengatakan kepada para murid hal-hal yang akan dialaminya kelak,
yaitu bahwa Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus juga akan dijatuhi hukuman mati, dan dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu dia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit. Saat itu, Yakobus dan Yohanes memohon kepada Yesus agar mereka berdua boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan Tuhan kelak. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Lalu mereka menjawab, "Kami dapat." Lalu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka memang akan meminum cawan yang harus dia minum dan juga akan dibaptis dengan baptisan yang harus dia terima. Tetapi Yesus tidak berhak memberikan hal mengenai duduk di sebelah kanan dan kirinya, karena itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Lalu Yesus memberitahukan kepada para murid-Nya mengenai bagaimana seharusnya menjadi pemimpin dan bagaimana caranya agar dapat duduk dalam kemuliaan Tuhan. Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Karena Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan menimpanya, tetapi dia tidak menghindarinya. Malahan semakin mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal yang tidak mengenakan tersebut. Dia bahkan menguatkan para muridnya untuk dapat menerima hal-hal itu. Suatu bentuk pengorbanan yang didasari dengan cinta kasih yang tidak bersyarat. Ia rela mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua anak-anaknya. Tuhan Yesus harus melalui semua hal ini sebelum menuju kemuliaannya, yaitu ketika bangkit pada hari ketiga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia juga datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk dapat duduk dalam kemuliaan Tuhan dengan cara melayani sesama kita yang membutuhkan. Mari kita lepaskan sejenak jabatan kita, status sosial, dan apa yang kita miliki ketika kita melayani Tuhan lewat pelayanan kita kepada sesama. Banyak dari kita merasa risih dan enggan ketika harus melayani orang-orang yang memiliki status sosial di bawah kita. Lepaskan ego kita, karena semua jabatan, semua status sosial, dan harta kekayaan kita adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita dan harus digunakan untuk memuliakan Allah dengan cara yang bijak dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mari kita bersama-sama menuju kemuliaan Tuhan, dan pada saatnya nanti kita dapat duduk di dalamnya. Selamat beraktivitas. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu,
malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.